kesempatan ini kita akan melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah kita. Sebenarnya kegiatan ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan anak-anak, tetapi kami memilih untuk di kegiatan pertama ini didiseminasikan kepada para guru dan pegawai. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara yang berkenan hadir dalam kegiatan ini. Sebelum kita lanjutkan, kita akan berdoa, dimohon kesediaan dari Ibu Susan Lala untuk memimpin kita dalam doa berdoa. Silakan. Mari berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang boleh kami nikmati di siang hari ini. Berkat kesehatan dan kekuatan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami semua. Saat ini ya Tuhan, dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang akan berlangsung saat ini, kiranya Tuhan mau memberkati itu agar boleh berguna untuk kelanjutan akan sekolah kami yang tercinta ini. Tuhan berkati kami semua, biarlah kami boleh mengikutinya dengan baik, agar kami boleh memperoleh ilmu untuk kami boleh melanjutkan segala tugas dan kerja kami di sekolah kami yang tercinta ini. Sertai kami ya Tuhan, dan semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami. Amin. Ya, terima kasih kepada Ibu Susan yang telah memulai kita dengan doa. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan dengan materi, kita akan membuat dulu kesepakatan untuk forum diseminasi ini. Ya, jadi nama dari kegiatan ini diseminasi. Biasanya kita sering salah, saya juga termasuk dalamnya, sering menyebutkan dengan diseminasi. Jadi disekotek, bukan desi. Oke. Jadi ya, dise. Nah, kesepakatan kelas ini seperti yang sudah dicontohkan, ada dua di sini, yaitu menghargai siapapun, berarti termasuk pendapatnya ya, dalam forum ini, kemudian menjadi pendengar yang baik. Ada tambahan untuk kesepakatan? Silakan. Oke. Selesai tepat waktu. Oke, ya. Selesai tepat waktu. Bapak beli tolong boleh? Ya. Selesai tepat waktu. Ada lagi? Memberikan informasi yang tegas, tepat. Oke, informasinya harus singkat padat jelas. Oke, informasinya singkat padat jelas. Oke, yang berikut masih ada? Tolong bikin 5 saja untuk ini. 5, maaf, karena di sini sudah diketik 6. Ada? Misalnya penggunaan smartphone atau izin keluar dari ruangan ini atau apa? Smartphone di silent. Oke. Boleh? Smartphone di silent. Ya. Smartphone dalam mode silent. Yang terakhir, kurangi keluar masuk ruangan. Kecuali kebetulan. Izin, ya. Izin ketika akan keluar masuk. Iya. Izin ketika akan keluar. Konsumsi tepat. Ada tambahan 7, konsumsi tepat waktu. Oke, boleh. Boleh pesan. Iya. Siap. Iya. Oke, Bapak Ibu, kita boleh sepakati 7 kesepakatan kelas di forum diseminasi ini. Boleh 7 ini? Ada tambahan lagi? Ibu Galati ada tambahan? Tidak ada, cukup? Pas? Oke. Baik. Terima kasih atas
atas sumbangan kita untuk kesepakatan ini. Jadi kita menyepakati 7 disiplin forum diseminasi ini. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, karena ini berkaitan dengan budaya positif, maka ada beberapa pertanyaan pemantik. Silakan, mari kita jawab secara random saja. Siapa yang bersedia jawab? Ada 4 pertanyaan yang dimulai dengan apa pentingnya menciptakan lingkungan positif di sekolah? Boleh mulai dari Ibu Mita, silakan. Apa pentingnya menciptakan lingkungan positif di sekolah? Pembelajaran yang nyaman. Oke, pembelajaran menjadi lebih nyaman. Oke, ada yang lain? Ibu Arsita? Iya. Mengapa kita perlu menciptakan lingkungan positif di sekolah? Berarti kebalikan dari itu, lingkungan negatif. Lingkungan positif berarti yang konstruktif, yang yang berpihak pada murid-murid, berpihak pada kebaikan, dan seterusnya. Memberi pengaruh yang positif pada seluruh warga sekolah dan lingkungan tempat di mana kita bekerja. Mengapa penting? Selain tadi yang dikatakan oleh kita nyaman, ya, memberikan rasa nyaman, aman, Pembelajaran berlangsung menyenangkan. pembelajaran berlangsung menyenangkan, ya, ada lagi Tujuan pembelajaran bisa tercapai. tujuan pembelajaran bisa tercapai, oke. Ada lagi bahagia, loh. Luar biasa. Terima kasih Ibu Susan sudah memilih kata yang paling tepat. Bahagia baik murid maupun guru. Oke. Nah, pertanyaan kedua, sebagai seorang pendidik dan atau pimpinan sekolah, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Ini pertanyaan pemantik tapi sepertinya agak reflektif ya, karena ditanya apa yang dapat kita lakukan selama ini, apa yang telah kita lakukan selama ini untuk menciptakan suasana positif di lingkungan kita sebagai seorang pendidik atau pimpinan sekolah. Yang selama ini kita telah buat itu apa saja? Contoh misalnya mendesain ruangan kelas yang apik, misalnya begitu. Mendesain ruangan kelas yang apik misalnya, itu salah satu. Oke, yang berikut kira-kira apa? Yang sudah pernah kita buat di sekolah. Membuat seperti sayembara dalam menjawab suatu pertanyaan. Oh, berarti menggunakan berbagai metode Iya. pembelajaran yang Contoh kreatif. kasih beng-beng, nah itu cepat dong. Iya. Oh, memberi penghargaan. Oke, baik. Ya. Nanti Bapak Ibu kita akan lihat apakah penghargaan ini penting ya. Nanti kita akan lihat sebentar. Ya, ada lagi yang lain? Bapak Ibu yang jadi pimpinan sekolah, apa yang pernah Anda lakukan untuk menciptakan suasana positif selama ini? Bagaimana komunikasi kita dengan anak-anak? menjalin Tidak apa-apa, sebagai pendidik juga sebagai ya, guru dan untuk menjalin hubungan yang baik. Oke, menjalin hubungan yang baik, berkomunikasi dengan bahasa yang santun, dengan kasih sayang. Oke, ya, baik. Kita lanjutkan dengan yang ketiga. Jadi kita sudah tahu ya, sekalipun sederhana, tetapi kita sudah berusaha untuk menciptakan suasana positif di lingkungan tempat di mana kita bekerja. Yang ketiga, apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Ketika ada
tapi peserta didik mau tertarik untuk belajar belajar bersama di kelas. Iya, jadi Atau mau tertarik untuk menerima pembelajaran. Iya, jadi suasana yang positif memberi sugesti terhadap Peserta didik. terhadap Dan respon peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Oke, ada yang lain? Tetap memberi semangat kepada peserta didik waktu menjawab, walaupun jawabannya kurang tepat, tapi diberi motivasi, dorongan untuk dia tetap bersemangat. Oke, baik ya. Jadi memberi respon positif terhadap peserta didik yang menjawab sekalipun jawaban yang diberikan belum terlalu tepat. Oke, iya. Oke, dua ini cukup ya. 4. Bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah kita? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut kita masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Sudah efektif atau tidak? Bagaimana penerapan disiplin? Iya, sudah efektif atau tidak? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Iya. Sudah diterapkan dengan efektif atau tidak? Antara sudah dan tidak. Karena dalam hal ini jujur ada untuk disiplin kadang-kala ada tuh fakta kan, ada tuh siswa-siswa tertentu kadang-kala dapat kelonggaran, tapi ada siswa tertentu memang nggak ada span, nggak ada itu. Jadi dapat lihat di situ ada yang dia longgar span. Oke. Iya. Saya mungkin kalau kita boleh membandingkan dengan sekolah lain, saya kira untuk penerapan disiplin masih tolong ke sekolah ini yang lebih efektif daripada sekolah lain. Maaf kalau saya harus lihat sekolah lain membandingkan. Iya. Karena ya contoh saja orang nggak pernah ngurus anak-anak bolos. Iya. Contoh dan itu nggak ada anak-anak bolos. Ya paling ada anak tidur di sakit, tapi kan itu nggak satu hari dia tidur. Iya, oke. Ini sudah ada perbandingan yang tadi bilang belum efektif, ditinjau ke dalam. Sementara dari Ibu Tina mengatakan bahwa kalau dibandingkan dengan sekolah yang lain, maka penilaiannya sekolah kita masih lebih efektif. Ya, bagaimana Bapak Arno? Saya disiplin yang kita terapkan memang sepertinya belum 100% efektif. Iya. Ini ada tanda-tanda indikasi bahwa kadangkala kita tebang pilih. Iya. Tebang pilih, ada perlakuan-perlakuan yang berbeda bagi peserta didik dalam kita menerapkan disiplin, baik disiplin di asrama maupun yang ada di sekolah. Karena itu untuk efektifnya penerapan disiplin kita tetap mengacu pada tata tertib sekolah yang ada atau kode etik yang ada supaya betul-betul dijalankan secara konsekuen apa yang sudah ada. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu untuk kerjasamanya menjawab pertanyaan-pertanyaan pemantik di awal kegiatan kita di diseminasi budaya positif ini. Jadi kita tiba pada sebuah refleksi perenungan bahwa kita masih butuh kesepakatan bersama untuk menjalankan budaya positif yang diinspirasi oleh tata tertib, tata krama yang telah kita sepakati bersama pada waktu yang lalu. Jadi entahkah tata tertib dan tata krama itu akan kita perbaiki kembali atau bagaimana, itu nanti menjadi tindak lanjut dari kegiatan kita. Nah, kita akan masuk pada materi dari budaya positif, yakni ini ada 8 yang sudah kami kemas dalam slide, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia,
posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Jadi kita juga nanti akan berkaca apakah selama ini yang kita sudah lakukan terhadap anak-anak kita itu benar ataukah keliru. Jadi itu pemberian motivasi, pemberian penghargaan, pemberian hukuman, apakah itu tepat atau keliru. Ini yang akan juga kita pelajari. Iya, baik Bapak Ibu, kita masuk pada materi yang berikut atau konten yang berikut, yakni pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang mengacu sebenarnya pada filosofi dari Ki Hajar Dewantara, di mana kita dituntut untuk selalu memberi prioritas pada kepentingan murid atau berpihak pada murid. Karena itu, maka kegiatan pembelajaran yang kita rancang harus berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi sekali lagi ini adalah sebuah kegiatan, sebuah pembelajaran yang mengacu pada filosofi dari Ki Hajar Dewantara yang menempatkan kepentingan peserta didik sebagai rujukan bagi layanan pendidikan kita. Ya, selanjutnya ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, di mana sering kita menemukan paradigma berpikir di mana guru memiliki kuasa untuk mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi seringkali kita mengkritik perilaku dari anak-anak kita dan membuat mereka merasa ada di posisi bersalah. Kita pikir bahwa itu akan menguatkan karakter dari anak-anak. Dan ini merupakan salah satu dari miskonsepsi tentang teori kontrol. Dan kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Jadi kita orang dewasa dalam hal ini sebagai seorang pendidik memiliki hak untuk memaksa anak-anak melakukan sesuatu demi untuk mencapai tujuan bersama. Dan kita menyadari sebenarnya tujuan bersama itu seringkali disalahartikan oleh kita para guru sebagai tujuan pribadi kita, sehingga cuma salah satu pihak yang disenangkan dalam hal ini. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana caranya kita mengubah paradigma berpikir kita atau miskonsepsi kita tentang posisi kontrol ini dari paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol yang akan sama-sama kita lakukan, yaitu seperti dalam bagan ini, di mana kalau dalam stimulus respon itu realitas kita itu sama. Jadi kita menganggap bahwa realitas kita dalam hal ini kebutuhan kita siapapun itu sama. Sementara dalam teori kontrol kita justru harus dibawa pada sebuah kesadaran ternyata realitas kita itu berbeda. Kebutuhan kita itu berbeda. Ya, tidak ada yang sama. Ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, itu di stimulus respon. Sementara di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya. Jadi karena tiap-tiap orang itu unik punya perbedaan, maka kita juga pasti memiliki gambaran yang berbeda. Setiap orang pasti memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian yang berikut, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, kadang-kadang kan kita melakukan itu terhadap anak-anak kita.
pada murid-murid kita. Nah, di posisi kontrol atau teori kontrol, kita justru berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bagaimana kemudian kita memasuki dunia dari para murid kita agar bisa paham apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kemudian yang berikut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, itu dalam mood stimulus respon. Sementara dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, jadi semua orang melakukan perilaku tertentu itu digerakkan oleh tujuan masing-masing. Nah, itu disesuaikan dengan kebutuhan dasar yang barangkali terkadang terpenuhi, terkadang tidak terpenuhi. Yang berikut, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, sementara dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, dan ini akan terjadi ketika kita menerapkan posisi kontrol kita sebagai seorang manajer, maka kita akan membawa anak-anak kita pada pemahaman bahwa merekalah orang-orang yang dapat mengontrol diri mereka sendiri. Jadi dia tidak dapat dikontrol, termasuk tidak dapat dikontrol oleh gurunya atau oleh kita. Berikut dalam stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Ya, dalam teori kontrol ternyata Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, jadi pada dasarnya karena tiap-tiap pribadi itu hanya bisa mengontrol dirinya sendiri, maka kita tidak bisa mengontrol pribadi dari atau perilaku dari orang lain. Jadi kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian berikut, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, sementara dalam teori kontrol, perubahan paradigmanya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, jadi kita tidak dapat melakukan kegiatan memaksa anak-anak untuk mengikuti apa yang kita lakukan. Ya, di saat kita berupaya melakukan bujukan dan bujukan itu ternyata tidak berhasil, maka kita pada akhirnya kita memaksa anak-anak untuk mengikuti kita. Ternyata di di teori kontrol sini pendekatannya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi anak-anak kita diperhadapkan pada pilihan-pilihan untuk melakukan tindakan-tindakan baru dalam rangka memperbaiki apa yang salah yang mereka lakukan. Kemudian yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Ya, jadi kadang-kadang kita menempatkan diri sebagai orang yang harus memenangkan misalnya percakapan atau komunikasi dengan peserta didik, dan peserta didik ada di posisi kalah. Nah, kalau dalam teori kontrol justru kita harus beralih ke model berpikir di mana baik guru maupun murid harus ada di posisi menang dan menang. Ya, dan ini akan, dengan perubahan paradigma berpikir ini, paradigma berpikir yang berubah ini, maka kita akan menempatkan atau menghadirkan, menciptakan sebuah penerapan disiplin yang positif terhadap anak-anak kita. Iya. Nah, ini kita masuk pada disiplin positif. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, sebenarnya arti daripada disiplin itu arti daripada disiplin itu adalah memerintah diri sendiri. Jadi kita tidak diperintah oleh orang lain, tetapi memerintah diri sendiri. Ya, karena itu maka disiplin sebenarnya berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Jadi disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi ini sebenarnya
sejajar dengan apa yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa disiplin itu berarti memerintah diri sendiri. Ya, jadi melakukan segala sesuatu dengan dorongan yang berasal dari diri sendiri. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Ya, jadi tadi yang saya katakan bahwa itu akan muncul dari dalam diri peserta didik sendiri. Itu yang kemudian kita sebut dengan motivasi internal atau motivasi intrinsik. Nah, sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada ini nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik ya dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya. Baik, kita masuk pada nilai-nilai kebajikan seperti yang disebutkan dalam slide yang sebelumnya. Nah, nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi ini adalah nilai-nilai yang universal yang dapat kita sepakati. Nah, contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi misalnya seperti ini dalam profil pelajar Pancasila kita mengangkat nilai-nilai kebajikan seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, kreatif. Dan yang keenam, bernalar kritis. Ya. Dan kemudian yang kedua ini dalam IBO Primary Years program, ada toleransi, ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan dalam keterampilan hidup ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi contoh-contoh ini juga dapat kita gunakan ketika kita akan memilih atau menyepakati nilai-nilai kebajikan yang akan kita terapkan di sekolah atau di kelas kita masing-masing. Iya. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya tadi, bahwa tiap perilaku itu pasti ada tujuannya. Nah, tujuan itu seringkali didorong oleh karena kebutuhan dasar manusia yang perlu dipenuhi. Nah, kebutuhan dasar manusia itu adalah kita mengacu ke slide ini, adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan, nah ini tadi sudah saya katakan, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, itu yang berkaitan dengan kebutuhan dasar. Ya, selanjutnya inilah 5 kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi, dan tentu ini juga harus dimiliki atau dipenuhi di dalam diri anak-anak kita. Yang pertama, bertahan hidup. Ini adalah sebuah kebutuhan yang berkaitan dengan jasmani atau fisik dari anak didik kita. Jadi bertahan hidup. Di antaranya berkaitan dengan atau contohnya yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Bagaimana anak-anak kita merasa diri mereka dikasihi, dipedulikan, kemudian berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompok. Jadi dia merasa bahwa dia diterima dalam kelompoknya. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Nah, penguasaan ini berkaitan dengan harga diri, keinginan untuk dianggap
bisa memimpin, keinginan untuk dianggap, kemudian bisa memimpin, berprestasi, diakui dan didengar oleh orang lain. Ya. Kemudian ini juga disebut dengan power kalau penguasaan. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah hidupnya. Nah, itu adalah berkaitan dengan kebebasan. Jadi dia bebas untuk mengembangkan dirinya, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dari dirinya. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Ya, anak-anak dan kita juga butuh bermain, butuh humor, butuh antusiasme, dan butuh tertawa. Jadi kita para guru atau pendidik itu perlu menciptakan suasana pembelajaran di mana kita bisa menerapkan permainan, humor, kemudian bisa membangkitkan antusiasme dan memberi kesempatan kepada anak-anak untuk meluapkan atau mengungkapkan kegembiraannya dengan tertawa. Iya. Selanjutnya, ini adalah motivasi perilaku manusia. Iya. Motivasi perilaku manusia ini tujuannya adalah untuk menghindar, kita kadang-kadang melakukan sesuatu itu karena ada motivasi yang ekstrinsik atau motivasi yang berasal dari luar diri kita. Nah, motivasi yang berasal dari luar diri kita itu tujuannya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kadang-kadang kita kadang-kadang anak-anak kita melakukan sebuah perilaku atau tidak melakukan sebuah perilaku karena dia takut jangan sampai dia mendapatkan hukuman. Jadi dia menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Ya, jadi motivasinya untuk berperilaku baik bukan murni berdasarkan apa yang dia inginkan atau apa yang terniat dalam hatinya, tetapi lebih kepada motivasi ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya, kemudian ada juga yang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi saya ingin berprestasi, saya ingin melakukan melakukan perilaku yang baik supaya saya mendapatkan penghargaan atau imbalan dari guru saya. Nah, itu merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, tentu kita tidak menghendaki anak-anak kita berkembang dengan kepribadian atau karakter yang dipicu oleh karena motivasi ekstrinsik ini. Kita menghendaki agar anak-anak kita justru memiliki motivasi intrinsik untuk berperilaku. Nah, motivasi intrinsik ini ya, di mana mereka menjadi pribadi atau orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kita menghendaki anak-anak yang demikian. Jadi mereka menjadi pribadi seperti yang mereka inginkan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, sekarang kita akan mempelajari bagaimana hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Nah, hukuman di sini merupakan sesuatu yang tidak terencana. Ini bagian dari penerapan disiplin ya. Nah, salah satunya adalah lewat hukuman. Hukuman adalah sesuatu yang tidak terencana. Jadi tiba-tiba kita menindaki anak-anak kita, memberikan hukuman pada mereka tanpa perencanaan terlebih dahulu. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi tidak dilibatkan dalam proses pemberian hukuman itu. Kemudian bersifat satu arah karena diberikan oleh guru. Yang terakhir berupa hukuman fisik atau psikis.
Ya. Yang berikut konsekuensi terencana disepakati sesuai peraturan. Jadi ada aturan yang kita buat, lalu kemudian kita perhadapkan pada anak-anak yang melakukan pelanggaran sehingga mereka tahu konsekuensi bila mana melanggar aturan atau tata tertib yang telah disepakati. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Lalu yang terakhir restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ya, dan kita tentu akan memilih di paradigma baru ini memilih untuk menerapkan disiplin positif dalam bentuk seperti apa. Nah, kalau kita memilih menerapkan disiplin positif, maka kita akan memilih penerapan restitusi. Ya, di mana di dalamnya kita menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, kita berkolaborasi jadi anak-anak tahu, dilibatkan dalam proses penanganan masalah itu untuk pada akhirnya kita membawa anak-anak kita merdeka mencari solusi atas permasalahan yang mereka buat dan bertanggung jawab atasnya. Iya. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Nah, 5 posisi kontrol guru ada kaitannya dengan penerapan disiplin yang kita lakukan tadi, yaitu melalui motivasi, penghargaan, kemudian melalui hukuman, melalui konsekuensi, dan kemudian yang terakhir lewat restitusi. Ya. Nah, posisi kontrol itu pertama adalah sebagai penghukum. Jadi kita langsung menghukum, memberikan sanksi kepada anak-anak yang melakukan pelanggaran. Kemudian pembuat merasa bersalah, kita menempatkan anak-anak itu pada posisi sebagai korban yang benar-benar melakukan kesalahan. Jadi kita menekan anak-anak itu sehingga secara emosional mereka terpengaruh dan pada akhirnya merasa perlu untuk melakukan perbaikan diri. Dan ini mempengaruhi psikis mereka, dan kita menempatkan mereka sebagai orang-orang yang sebenarnya tidak merdeka. Ya. Kemudian kita memposisikan diri sebagai teman, di mana teman itu adalah orang yang tidak memberikan tekanan kepada anak-anak untuk melakukan perbaikan diri. Jadi tidak ada konsekuensi atau tidak ada harapan untuk anak itu melakukan perbaikan diri. Kemudian sebagai pemantau, di mana ada konsekuensi dari tata tertib yang kita buat dan kita memonitor perilaku anak. Kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer, di mana kita berupaya untuk menata cara kita menangani masalah atau perilaku salah yang dilakukan oleh anak-anak kita dalam bentuk kolaborasi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi itu adalah jadi saat kita menjadi seorang manajer, maka kita memfasilitasi proses komunikasi dengan anak-anak kita untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, 5 posisi kontrol guru ini adalah pertama penghukum. Jadi kita memposisikan diri menghukum anak-anak. Jadi misalnya anak melakukan kesalahan, kita langsung kenakan hukuman. Silakan membersihkan halaman, ya. Atau misalnya Anda harus mencatat 100 kata ini untuk kemudian menjadi semacam sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Jadi langsung diberi hukuman sesuai dengan aturan atau tata tertib yang telah kita tetapkan. Kedua, pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah itu seperti apa? Contoh misalnya, saya pendeta, saya guru agama,
ketika bicara dengan anak melakukan kesalahan, mungkin sudah beberapa kali, saya akan mengatakan seperti ini. Apakah Anda tidak mengingat guru PA ini seorang pendeta? Jadi tolong mengerti bahwa posisi saya sulit. Itu membuat merasa bersalah, sehingga anak ditempatkan pada posisi, aduh kasihan sekali guru saya. Atau misalnya juga kita mengatakan seperti ini misalnya, kasihan ayah dan ibumu yang telah berupaya untuk menyekolahkanmu di sini. Itu membuat merasa bersalah. Dan barangkali ya, saya juga teman-teman sering melakukan itu. Kemudian sebagai teman, kita di sini di SMA Kristen 2 Binsus Tomohon biasa memperlakukan anak-anak kita seperti layaknya teman atau sahabat. Tapi yang dimaksudkan di sini biasanya teman itu kontrol atau tekanan tuntutannya pada temannya itu kurang. Jadi kita seperti memberi keleluasaan terlalu banyak padanya, toleransi terlalu banyak padanya untuk melakukan kesalahan, sehingga tidak ada aturan. Jadi oh ya enggak apa-apa lah, besok jangan bikin lagi ya. Jadi seperti itu misalnya. Oke, lalu yang berikut, posisi sebagai pemantau. Ada kesepakatan kita misalnya lewat tata tertib dan tata krama. Jadi seperti tadi sebenarnya di penghukum kita tinggal mengatakan Anda sudah tahu kalau Anda terlambat di pelajaran olahraga, maka Anda harus lari keliling lapangan ini. Jadi ada konsekuensi yang harus dilakukan, dan itu sudah disepakati sejak awal antara guru dengan murid. Jadi sudah ada kesepakatan. Jadi pemantau ini kita tinggal melihat saja, mengontrol saja dia melakukan konsekuensi itu ataukah tidak. Itu pemantau. Lalu yang terakhir manajer. Nah, posisi manajer ini berarti kita memanage sehingga anak tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama, atau kita berupaya untuk melakukan tindakan, melakukan percakapan, komunikasi yang memungkinkan seorang anak meminimalisasi tindakan yang buruk atau perilaku yang buruk. Jadi manajer ini biasanya kita terapkan melalui kegiatan yang nanti akan dijelaskan pada kita juga, yang kita sebut dengan segitiga restitusi. Jadi penerapan disiplin dalam bentuk segitiga restitusi itu sebagai manajer. Jadi dalam posisi sebagai manajer ini kita perlu melakukan menstabilkan identitas. Jadi kita perlu menstabilkan identitas anak dulu sehingga dia menyadari posisinya sebagai seorang murid yang tahu bahwa dia adalah pribadi yang baik. Dia adalah pribadi yang baik. Jadi bukan sebagai seorang pembuat onar. Kita kan kadang-kadang memberi label ini anak ini pembuat masalah. Gitu. Ya. Lalu kemudian yang kedua, kita melakukan validasi tindakan yang salah. Jadi kita menyadarkan dia bahwa tindakan yang dia lakukan ini salah. Tapi kita mengomunikasikan itu sehingga anak yang bersangkutan yang mengungkapkan kesalahannya. Jadi bukan kita yang kita menggali itu, dia yang meresponnya. Jadi dia yang akan mengatakan pada kita kesalahan saya adalah ini. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak akan menempatkan anak ini di posisi sebagai korban pada saat kita membuka percakapan dengan dia sebagai korban, tidak. Tetapi kita betul-betul menempatkan dia sebagai subjek yang kita layani dan memberi kesempatan padanya untuk mengungkapkan apa yang dia rasa. Nah, ini juga berkaitan dengan percakapan, ini juga berkaitan dengan pemahaman kita, pengetahuan kita tentang kebutuhan dasar dari anak-anak yang ada 5 tadi, ya, yang sudah dijelaskan tadi. Ya, lanjut.
Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat. Nah, ada beberapa kalimat yang kita bisa lihat di sini dan mari kita sama-sama. Ini contohnya, ya. Hormat pada bendera selama 1 jam. Kita menempatkan diri di posisi sebagai penghukum, ya, toh. Berhormat di bendera sama di angka kaki 1 di sama dengan itu, ya, sama dengan itu. Kemudian berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan. Kadang-kadang kita sebagai guru PA sering menggunakan bahasa ini dengan bahasa Manado kita. Iya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut pada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ya. Kasus yang pertama, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera dan kita memberi dia sanksi hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, ini berarti kita berada di posisi kontrol sebagai penghukum. Lalu yang kedua, berapa kali ibu bapak sudah harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Ini berarti kita menempatkan diri atau memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah. Saya kecewa sekali padamu. Jadi begitu. Memberi semacam tekanan batin pada anak-anak bahwa dia betul-betul sebagai pribadi yang sudah sangat mengecewakan kita. Iya. Kemudian yang berikut, iya. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya, sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ya, seperti yang saya contohkan tadi, ini kita memposisikan diri sebagai teman. Jadi tidak ada tekanan untuk anak ini melakukan perubahan perilaku. Jadi biasanya kan kita kalau di sekolah ini kita akan mengatakan dengan bahasa Manado kita, iya udah apa-apa, berikut jam backing lagi. Nah, jadi tidak ada konsekuensi untuk dilakukan oleh anak ini. Lalu yang berikut, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Jadi ada konsekuensi untuk pelanggaran terhadap aturan yang di atas. Konsekuensinya harus beli lagi dan tidak boleh diulangi lagi. Nah, jadi kita akan melakukan memantau anak ini apakah dia telah membeli perlengkapan itu di koperasi. Jadi cuma sampai di situ. Nah, apakah dia akan apakah dia akan mengalami perubahan perilaku selanjutnya? Nah, itu tetap ada dalam pantauan kita, tapi sejauh mana kita akan memantau ini. Lalu yang terakhir ini contoh sebagai seorang manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Ya, lalu mungkin anak itu akan menjawab tahu atau tidak tahu. Kita akan melanjutkan itu dengan kalimat yang positif. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi kalau dia menjawab tidak, maka kita arahkan sampai dia menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Menurut saya, kita sebenarnya di SMA Kristen 2 Binsus Tomohon ini sudah berupaya untuk menggunakan kalimat-kalimat positif untuk mengarahkan anak-anak kita pada perbaikan perilaku. Cuma ini lebih terarah, lebih sistematis. Ya, jadi seperti ini adalah pertanyaan yang berkaitan dengan memvalidasi tindakan yang salah. Jadi, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kemudian, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Atau kira-kira apa yang dapat kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Dia yang akan mengungkapkan, yang akan saya lakukan ini. Dan seterusnya. Ya. Demikian contoh penerapan 5 posisi kontrol guru yang dapat saya share pada Anda. Nah, sekarang kita mau latihan.
Mau latihan. Bagaimana ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol sebagai iya, pembuat merasa bersalah. Ya, oke, terima kasih. Lanjut. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Masih pembuat merasa? Iya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Oke. Lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, manajer. Lanjut. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman, ya. Ya, teman. Tapi ini bisa juga dikategorikan pada ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Membuat merasa bersalah juga. Bisa ada di posisi itu. Iya, Oke. boleh. Antara dua itu ya. Oke, baik. Lalu selanjutnya, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Penghukuman. Pemantau. Iya, pemantau. Karena ada konsekuensi. Iya, sudah ada konsekuensi. Iya, oke. Iya. Iya, demikian yang dapat kita latih untuk 5 posisi kontrol tadi. Sehingga kita dapat memilih kita berada di posisi kontrol yang mana selama ini. Kalau kita mau berefleksi, kita banyak kali berada di posisi kontrol sebagai penghukum. Ya, selanjutnya Bapak Ibu kita pindah pada konten tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Ya. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Mari kita lihat ini. Jadi keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang telah kita sepakati. Dan sebagaimana yang telah saya jelaskan di slide yang sebelumnya, bahwa nilai-nilai kebajikan universal itu bisa kita ambil dari visi yang telah kita buat. Jadi visi sekolah yang telah kita buat, lalu kita alihkan atau kita buat, kita susun ke dalam nilai-nilai kebajikan yang yang juga bersumber dari peraturan atau tata tertib yang telah kita buat. Kemudian kita bentuk itu menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini dia bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Ini ya kriterianya, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, sebenarnya sekolah kita telah menerapkan aturan atau tata tertib yang disepakati atau dibuat oleh peserta didik atau disepakati oleh seluruh warga sekolah. Nah, tinggal bagaimana kemudian kita mengelompokkan tata tertib atau aturan yang telah kita buat itu menjadi beberapa keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Dan kemudian kita dapat terapkan kepada anak-anak kita atau kepada seluruh warga sekolah. Nah, sekarang kita tiba pada segitiga restitusi, di mana salah satu dari tahapan segitiga restitusi ini berkaitan dengan keyakinan kelas. Nah, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi tujuannya adalah kita dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, proses segitiga restitusi ini ada 3 tahapannya, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di posisi kita sebagai manajer,
kita akan melakukan ini. Nah, ini adalah sebuah proses dialog ya. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Jadi kita berharap dengan kita melakukan segitiga restitusi ini dalam posisi kontrol kita sebagai manajer, kita akan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Jadi mandiri dalam pengertian dia bisa mengambil keputusan sendiri terhadap persoalan yang dia hadapi dan kemudian bertanggung jawab untuk mencari jalan keluarnya. Ya. Nah, tahapan dari segitiga restitusi ini yang sudah saya jelaskan tadi, pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, ini yang tidak saya jelaskan, ini dua sudah ya tadi. Bisa dipahami tadi tentang menstabilkan identitas, bahwa setiap tindakan itu punya tujuan. Kalau menstabilkan identitas, seburuk apapun anak itu dalam penilaian kita, ternyata tindakan mereka selalu punya tujuan. Dan itu yang saya sudah bilang juga pada Bapak Ibu, itu berkaitan dengan kebutuhan dasar mereka. Mengapa dia melakukan tindakan itu? Ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dalam dirinya. Entahkah itu berkaitan dengan jasmani atau berkaitan dengan rohaninya. Jadi begitu. Nah, menstabilkan identitas itu seperti ini. Contoh kalimat yang dapat kita gunakan, ini contoh saja, untuk menstabilkan identitas. Oke. Jadi berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Oke. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Boleh? Jadi ini kata-kata atau kalimat yang dapat kita sampaikan di tahap menstabilkan identitas. Jadi kita berharap bahwa anak ini seperti yang saya katakan tadi tidak memposisikan dia sebagai korban dari kesalahan yang dia lakukan. Tapi kita berusaha untuk lebih positif memandangnya. Oke. Nah, sekarang validasi tindakan yang salah. Ya, ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Ya. Ini seolah-olah kalau pertanyaan ini pasti ada anak yang akan mengatakan iya benar, atau iya bu, atau iya pak. Atau dia justru akan komplain. Tidak pak, atau tidak bu. Iya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ya, ini mungkin disesuaikan dengan konteks kasus yang dia alami. Kemudian yang berikut, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi kalau misalnya ada dua anak yang bertengkar, maka kalimat seperti ini bisa saja kita lakukan ketika anak itu misalnya mengatakan bahwa saya membela sahabat saya karena ditindas oleh teman saya ini, makanya saya memukul dia. Jadi bisa saja begitu ya. Lalu kita katakan kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang unik bagimu, yaitu sahabatmu. Jadi ini disesuaikan dengan konteks kasus yang kita sedang tangani. Kalimat-kalimatnya ini hanya mengarahkan kita pada pemahaman bahwa kita perlu melakukan validasi tindakan yang salah dengan menggunakan kalimat yang positif. Berikut. Nah, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini berkaitan dengan, jadi keyakinan ini kita harus susun berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu dibuat dari mana? Itu dari visi. Dari visi yang kita susun, lalu di dalam visi itu kan ada nilai-nilai. Lalu kita buat aturan-aturannya di dalam itu kita tuangkan dalam peraturan atau tata tertib di sekolah dan asrama.
Lalu dari peraturan-peraturan itu kita akan kelompokkan dalam bentuk keyakinan-keyakinan. Sehingga bisa saja beberapa peraturan itu kita akan kelompokkan, oh ini cuma satu keyakinan. Satu keyakinan, misalnya kesantunan, ada beberapa aturan di dalamnya. Nah, itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi kita selalu akan merujuk ke keyakinan, bukan merujuk ke aturan. Yang mereka langgar adalah aturan yang kemudian kita arahkan pikirannya pada keyakinan. Jadi keyakinan seperti tadi. Jadi contoh juga misalnya anak melakukan pelanggaran, misalnya tidak memberi salam. Nah, dia masuk di nilai mana? Oh, kesantunan misalnya, atau menghargai orang lain, nilai menghargai orang lain. Maka saat kita menanyakan keyakinan, kita akan mendapatkan jawaban itu dari anak-anak. Jadi kita tanya, apa keyakinan kelas kita? Atau apa keyakinan sekolah kita? Dia akan menjawab misalnya kesantunan atau menghargai orang lain. Nah, kita bisa saja melanjutkan pertanyaan itu dengan apa yang sudah engkau lakukan untuk menerapkan kesantunan itu, atau apakah engkau telah dengan perbuatan mulia tadi, apakah engkau telah belajar menghargai orang lain? Dia akan mengatakan pasti tidak. Lalu atau ini, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Jadi kita akan kembalikan itu pada mereka. Lalu yang berikut, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi sesudah kita menstabilkan identitasnya, sesudah kita menanyakan, memvalidasi tindakan yang salah, kita menanyakan keyakinan dan mengarahkan padanya untuk bagaimana caramu memperbaiki kesalahan ini dengan keyakinan kelas yang kita telah sepakati. Nah, kalau menurut saya, Bapak Ibu, ini sebenarnya tidak harus kita lakukan secara berurutan. Bisa saja kita menanyakan dulu keyakinan kelas, lalu kita arahkan pada validasi tindakan yang salah dan kemudian menstabilkan identitasnya. Bisa juga terputar misalnya kita menstabilkan dulu tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan kelas dan kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Cuma pada akhirnya tujuannya adalah agar anak memahami dia telah melakukan tindakan yang salah dan berupaya secara mandiri bertanggung jawab memperbaiki kesalahannya. Dan kemarin waktu dalam share, beberapa calon guru penggerak mengatakan ini sebenarnya merupakan salah satu kegiatan di mana kita perlu meredam emosi untuk menangani anak-anak kita yang barangkali menurut kita bermasalah. Jadi entahkah mau pakai tahapan yang mana, tetapi kita belajar untuk meredahkan dulu atau mengontrol diri kita, menguasai diri kita ketika kita akan melayani anak-anak kita yang bermasalah. Sebab biasanya kan kita langsung meledak-ledak kalau berhadapan dengan anak-anak yang bermasalah. Oke, Bapak Ibu, di penutup ini dalam penerapan program disiplin positif, ada kata-kata di sini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ya. Dan ini dimaksudkan penerapan ini supaya anak-anak itu merasa bahagia berada di lingkungan sekolah kita. Terima kasih atas
atas kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif ini. Semoga kita semua bisa berupaya menerapkan disiplin positif ini, disiplin positif, budaya positif dalam lingkungan sekolah dan masyarakat. Sekali lagi terima kasih. Ya, mengenai tanggapan tentang diseminasi positif, ya sangat bagus, positif, karena memang kegiatan itu memberikan informasi kepada guru-guru untuk menimbulkan kesadaran, menerima dan memanfaatkan informasi yang diberikan. Nah, informasi yang sangat penting yang saya anggap positif itu termasuk bagaimana cara kita menghadapi siswa dari berbagai latar belakang. Contohnya saja kita bisa diberikan cara-cara atau strategi. Yang pertama ada sebagai penghukum, memberikan hukuman, sebagai teman, kemudian ada juga sebagai pengawas atau pemantau, dan yang berikut ada sebagai manajer. Nah, hal-hal ini sangat penting dan sangat baik dipraktikkan dalam kegiatan di sekolah, khususnya untuk menghadapi masalah-masalah tentang siswa-siswa. Jadi secara keseluruhan kegiatan ini sangat positif dan diharapkan bisa disebarluaskan. Dari kegiatan ini bisa memberikan pengaruh kepada guru-guru yang lain untuk bisa menimbulkan rasa positif, rasa nyaman dan rasa bahagia di sekolah. Mungkin itu menjadi tanggapan saya. Oke, terima kasih.